Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah memberikan karunia nikmat iman dan Islam yang tentu kita berusaha berjuang untuk mempertahankan agar eksistensi iman, eksistensi Islam dalam diri kita semakin kuat dan semakin berkualitas. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu sosok yang hidup dalam kehidupan rumah tangga, kita tentu akan dihadapkan pada berbagai macam permasalahan kehidupan rumah tangga. Nah, salah satu di antara yang juga kerap kali menjadi masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga itu adalah keberadaan seorang istri dan keberadaan seorang suami yang masing-masing satu sama lain saling menjadi dampak dan akibat bagi kehidupan pasangannya masing-masing. Misalnya, seorang laki-laki itu dia mempunyai karakteristik yang lebih mengutamakan pada aspek-aspek visual, pada aspek-aspek pandangan, sehingga berlakulah bagi seorang laki-laki yang disebut dengan dari mata turun ke hati. Meskipun bagi perempuan tentu akan sebaliknya, dia selalu mengutamakan perasaan sebelum dia mengutamakan pikiran. Nah, inilah salah satu di antara perbedaan. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, kerap kali seorang laki-laki dia lebih tertarik dengan kehidupan di luar keluarganya. Atau istilah lain, mungkin misalnya dengan istilah rumput tetangga lebih hijau, sehingga seorang laki-laki lebih melirik kepada aspek di luar keluarganya atau melihat kepada aspek di luar istrinya daripada mengutamakan, melihat dan mementingkan aspek-aspek di dalam keluarga, dalam hal ini adalah istrinya. Nah, oleh karena itu, fenomena yang demikian itu kalau saja terjadi pada kehidupan kita, maka haruslah tentu kita mengevaluasi kehidupan rumah tangga kita. Di dalam Al-Quran kita tahu bahwa seorang perempuan itu adalah sosok yang menjadi panutan, sosok yang menjadi tempat agar si laki-laki itu litaskunu ilaiha, nyaman, tentram, dan lebih suka tinggal bersama dengan istrinya. Namun apabila ternyata dalam kenyataan kita menemukan satu fenomena yang berbeda dengan ketentuan itu, maka dalam hal ini sesuatu harus kita evaluasi, sesuatu harus kita lihat kira-kira apa dan di mana titik yang memungkinkan bisa menjadi kelemahan di antara pasangan itu. Biasanya seorang perempuan itu dia bersolek, mohon maaf, atau berdandan itu untuk kepentingan bukan suaminya. Ditandai dengan apabila di rumah dia menggunakan make up yang biasa-biasa saja atau menggunakan pakaian yang di bawah biasa-biasa saja. Sementara apabila dia keluar rumah, dia menggunakan make up yang serba wah, pakaian yang terbaik. Oleh karena itu, ini menjadi fenomena yang tentu apabila seorang suami dengan kenyataan apabila menemukan istri lain di luar sana berpraktek seperti itu, maka dia tentu akan lebih nyaman memandang, melihat istri lain di luar rumah. Karena apa? Karena di dalam rumah biasanya disuguhkan pada penampilan-penampilan, pada layanan-layanan, pada penyampaian-penyampaian sesuatu yang tidak memberikan ruang berharga bagi seorang suami. Oleh karenanya, tentu ketika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin apabila seorang suami lebih banyak betah berada di luar rumah daripada betah di rumah. Nah, dalam kenyataan apabila terjadi demikian, maka tentu ini bagi para istri, maka bersoleklah Anda untuk suami Anda.
dan berikan layanan terbaik yang bisa Anda lakukan untuk suami Anda, untuk raja Anda di dalam rumah, agar raja-raja Anda, agar suami-suami Anda itu memang lebih memilih untuk betah di rumah. Dan tentu inilah yang harus diberikan layanannya kepada seorang suami, sehingga seorang suami pun memiliki kenyamanan, memiliki ketentraman. Bukankah memang seorang laki-laki punya kecenderungan yang kuat kepada perempuan, dan apabila kecenderungan itu kemudian tidak diberikan satu stimulus, satu rangsangan yang berupa bagaimana kita berbaik-baik perkataan, berbaik-baik penampilan, berbaik-baik layanan kepada seorang suami, maka niscaya jika tidak demikian, seorang suami akan lebih nyaman, akan lebih enak, akan lebih membiasakan diri untuk tidak berada di dalam rumah, atau setidaknya enggan untuk datang dan untuk tinggal ke rumah. Sehingga apabila terjadi demikian, pasti ini menimbulkan satu permasalahan yang di awal atau di akhir, cepat atau lambat, maka kehancuran rumah tangga mengancam. Ketidakharmonisan kehidupan berkeluarga akan menjadi ancaman, dan tidak menutup kemungkinan apabila keadaan ini tidak berubah, seorang istri yang tidak memahami keadaan bagaimana sesungguhnya dia seharusnya bersikap, maka jangan nanti disalahkan apabila seharusnya keluarga itu memupuk kehidupan yang sakinah, mawadah, warohmah, malah yang terjadi adalah pertengkaran, percekcokan, bahkan ketidakharmonisan sepanjang kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya, belajarlah bagi para istri untuk berdandan, melayani seorang suami dengan sepenuh hati. Sekian, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.